Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 dengan anggota saya sendiri Engki Mayasari dan Fadila Nurlaili. Ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang jinayah. Jinayah, hukum pidana Islam sering diartikan dalam ilmu fikih yaitu dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk kata kerja atau masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana yang berasal dari perbuatan dosa atau salah. Sedangkan jinayah adalah perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering diartikan sebagai delik atau tindakan pidana. Sedangkan secara terminologi, kata jinayah memiliki berupa makna seperti yang dijelaskan oleh Abdul Al-Qadir. Jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariah, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, ataupun yang lainnya. Macam-macam kisah terbagi menjadi 5, yaitu pertama, itu ada pembunuhan sengaja, kedua, pembunuhan yang menyamai sengaja, kemudian ada pembunuhan yang tidak sengaja, yang keempat adalah pencederaan sengaja, dan yang terakhir pencederaan yang tidak sengaja. Pengertian pembunuhan adalah sebuah pekerjaan yang melenyapkan nyawa, yaitu pembunuhan jiwa. Pengertian yang lain adalah sebuah pekerjaan hamba yang menyebabkan hilangnya nyawa. Dan menurut Syekh Abdul Al-Qadir itu menjelaskan bahwa pembunuhan itu adalah melenyapkan ruh anak Adam dengan perbuatan anak Adam yang lainnya. Dalam pelanggaran pembunuhan yang dilanggar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, menurut Imam Malik, pembunuhan dibagi menjadi 2, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Yang kedua, menurut Jahrul Fuqaha, pembunuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Sedangkan menurut fuqaha yang digariskan ada 2 macam bila dipandang melalui unsur-unsur pembunuhannya. Yang pertama, pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum. Yang kedua, pembunuhan dengan baik, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan orang murtad atau pembunuhan yang dilakukan oleh Al-Gojo yang diberi tugas melakukan hukuman mati, seperti hukuman potong leher dan atau pacung. Nah, untuk kasus pembunuhan yang disengaja, yaitu pembunuhan wajib dikisos kecuali jika dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar diat atau denda, atau bisa dimaafkan sama sekali. Sedangkan pembunuhan yang menyerupai seperti disengaja itu seperti memukul orang tapi dengan alat yang tidak mematikan. Kemudian orang tersebut mati karena pukulan tersebut. Dalam hal ini tidak wajib kisos, hanya mewajibkan membayar diat atau denda yang berat atas keluarga yang bunuh dengan diangsur dalam 3 tahun. Pada pembunuhan karena tidak sengaja, misalnya seseorang melontarkan sesuatu barang yang tidak disangka akan kena orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati. Hukum pembunuhan ini tidak wajib kisos, tapi hanya wajib membayar denda atau diat yang ringan. Kemudian ada lagi, yaitu dalam kejahatan badan yang serius atau perlukan permanen terhadap seseorang ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45, bahwasanya jika dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dibalas pun dengan luka, ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepas hak itu menjadi penebus dosa baginya.
Dalam tindak kejahatan terdapat anggota badan yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penganiayaan terhadap anggota badan atau semacamnya. Kemudian menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh. Terus ada asyujai, perlukan khusus pada bagian muka dan kepala. Ajirah, perlukan terhadap anggota badan selain wajah, kepala, dan rof. Kemudian ada tindakan selain yang tersampaikan di atas. Yang termasuk dalam golongan ini adalah setiap tindakan pelanggaran yang tidak sampai merusak atau rof atau menghilangkan manfaatnya dan tidak pula menimbulkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan seperti pemukulan pada bagian muka atau bagian badan, tetapi tidak sampai menimbulkan luka, melainkan hanya memar muka merah ataupun terasa sakit. Kemudian masuk pada materi diat. Hukumnya, kisos untuk pembunuhan sengaja adalah hukum pokok. Apabila hukuman tersebut tidak dapat dijalankan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka hukumnya penggantinya adalah hukum diat atau kisos. Diat dengan tanda tasydidnya ya adalah jamak dari kata diyah. Asal kata diyah itu adalah widyun dengan kasroh waw, masdar dari kata wada. Misalnya pada kalimat wadal katila yadihi. Apabila diberikan dendanya karena walinya, kata widyun dibuat faul ketika lalu diganti dibuat faul lalu diganti ta'nis sehingga menjadi diat. Maksudnya dia. Diat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan kemudian diberikan pada si korban kejahatan atau walinya. Kemudian macam-macam diat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu diat mughaladah dan mukhafafah. Mughaladah ini adalah berat, dalam arti denda disebabkan karena membunuh seseorang yang merdeka Islam secara sengaja, amdin. Dan diat mukhafafah yaitu denda yang disebabkan karena pembunuhan seseorang Islam tanpa sengaja. Dan yang terakhir itu ada sedangkan yang perbedaannya ya, perbedaan antara ringan dan berat itu terletak pada jenis dan umur unta. Dari jenis unta, antara diat ringan dan diat berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi jika diat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta berumuran 0 sampai 1 tahun, dengan jumlah 20 ekor. Terus yang kemudian ada umur 1 sampai 2 tahun itu juga 20 ekor, dan 2 sampai 3 tahun itu juga 20 ekor. Kemudian 2 sampai 3 tahun itu juga 20 ekor. Kemudian 4 sampai 5 itu juga 20 ekor. Sedangkan diat berat terdiri dari 3 kategori. Terakhir yang di atas tadi yang sudah dijelaskan tadi ditambahkan 40 ekor unta yang disebut dengan khalifah, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting. Kasus aktual tentang uang diat ini terkait kasus pada tahun 2011 seorang TKW yang dituntut membayar diat sebesar 4,7 miliar rupiah. Sungguh besar apabila dibandingkan dengan harga 100 ekor unta, walaupun 40 ekor diantaranya itu termasuk berupa unta yang sedang mengandung atau bunting. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fadila. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian jarimah hudud dan macam-macamnya. Secara terminologis, hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan. Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, hudud jamak dari had, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat, hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum atau masyarakat, seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.
Ada 7 jenis tindak pidana hudud yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan, yaitu zina, qadhaf, khamr, sariqah, qat'u tariq, riddah, dan al-baghyu. Selanjutnya yaitu macam-macam jarimah zina dan sanksinya. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata zina yazni zinan, yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan yang terlarang. Secara harfiah, zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Dalam bahasa Belanda disebut overspel. Jarimah zina memiliki 2 unsur, yaitu yang pertama persetubuhan yang diharamkan, yaitu persetubuhan dalam farji atau kemaluan. Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farji, selama penghalangannya tipis dan tidak menghalangi perasaan dari kenikmatan bersenggama. Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah niat dari pelaku untuk melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan atau persetubuhan padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja tetapi tidak tahu perbuatan yang dilakukannya haram, maka ia tidak dikenai hukuman atau had. Ada 2 jenis jarimah zina, yaitu zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina ghair muhsan yaitu zina yang pelakunya masih berstatus berjaga atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Terhadap kedua jenis jarimah zina di atas, syariat Islam memberlakukan 2 sanksi yang berlainan, yaitu sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Sedangkan sanksi bagi pelaku zina ghair muhsan adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Yang selanjutnya yaitu jarimah qadhaf dan sanksinya. Menurut istilah syara, qadhaf adalah menuduh orang lain telah berzina, atau baik yang dituduh itu laki-laki ataupun perempuan, seperti perkataan hai bezina, atau dengan perkataan kamu bukan anak bapakmu. Perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada orang yang mendengarnya, tetapi kepada ibunya. Islam melarang seseorang Muslim menuduh Muslim lain berbuat zina tanpa bukti yang memadai. Islam mengategorikan perbuatan itu sebagai salah satu dosa dan kekejian yang besar. Bahkan yang menuduh diancam dengan hukuman 80 kali dera atau cambukan. Semua sanksi itu dapat tidak berlaku apabila si penuduh dapat membuktikan dengan menghadirkan bukti-bukti yang cukup, yaitu dengan mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang memenuhi persyaratan dan bersama tanpa rekayasa menyatakan bahwa pihak yang tertuduh benar-benar melakukan perbuatan zina. Apabila qadhaf atau penuduh zina dengan tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka akan dijilid sebanyak 80 kali cambukan. Selanjutnya yaitu di antara jarimah hudud adalah jarimah syurb al-khamr atau larangan meminum minuman keras. Miras dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW disebut sebagai khamr yang bersifat memabukkan karena mengandung alkohol. Dinamakan khamr karena bisa menghilangkan akal. Dalam perspektif fikih, khamr adalah setiap minuman yang memabukkan baik sedikit ataupun banyak. Menurut jumhur ulama, sanksi minum khamr adalah 80 kali jilid atau cambukan. Menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali jilid atau cambukan, meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai 80 kali jilid bila imam menghendakinya.
Jadi 40 selebihnya menurut Imam Syafi'i adalah ta'zir, yaitu bagi orang yang kuat, tetapi bagi orang yang lemah tetap 40 kali cambukan. Selanjutnya yaitu jarimah al-baghyu atau pemberontak. Pemberontak atau al-baghyu menurut bahasa yang artinya mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena pendosa maupun kezaliman. Menurut istilah, al-baghyu adalah pemberontakan yang keluar dari ketaatan kepada iman atau kepala negara yang benar atau yang sah dengan cara yang tidak benar. Sanksi pidana terhadap pemberontakan adalah dihukum mati. Selanjutnya adalah riddah atau murtad. Secara etimologi, kata riddah atau irtidad berakar dari kata rod yang berarti berbalik atau kembali. Juga mengandung makna berpindah, dan kata riddah an al-Islam berarti keluar dari Islam. Menurut istilah syara, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan riddah yaitu keluar dari Islam menjadi kafir atau sesudah beriman, baik dengan niat, ucapan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir. Hampir semua kitab fikih mengarah kepada suatu pembenaran adanya sanksi bunuh terhadap pelaku riddah jika pelakunya adalah berjenis kelamin laki-laki dan memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu berakal dan tidak dipaksa. Sementara jika pelakunya adalah perempuan, dalam pandangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka tetap juga dieksekusi, sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syiah, ia hanya dipenjara sampai bertaubat dan menyesali perbuatannya serta kembali kepada Islam. Alasannya perempuan secara politik tidak berbahaya. Yang selanjutnya adalah jarimah sariqah atau pencuri. Kata sariqah merupakan bentuk masdar dari saroko yasriku sarokon, dari yang secara etimologis berarti mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Pencurian dalam Islam digolongkan ke dalam bentuk hudud, di mana hak Allah lebih besar dan utama. Di dalam Al-Quran, term mencuri berarti mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian jarimah hirabah atau perampok. Secara terminologis, hirabah artinya membegal orang-orang yang melewati jalan, baik pelakunya muslim atau kafir. Fuqaha mendefinisikan hirabah sebagai penghadangan di jalan untuk mengambil harta secara terang-terangan dengan paksaan dan kekuatan sehingga masyarakat tidak berani lewat dan jalan menjadi terputus. Baik pelaku kejahatan ini satu orang atau lebih, dengan atau tanpa senjata. Hukuman terhadap pelaku hirabah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling atau diasingkan. Selanjutnya adalah jarimah ta'zir. Ta'zir berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali berbuat jarimah, atau dengan kata lain membuatnya jera. Mengenai bentuk hukuman ta'zir, syariat Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun, Abdullah Al-Qadir Audah membagi bentuk hukuman ta'zir kepada beberapa bentuk, yaitu ada 9 bentuk. Yang pertama adalah hukuman mati, yang kedua hukuman jilid, yang ketiga hukuman penjara, yang keempat hukuman pengasingan, yang kelima hukuman salib, yang keenam pengucilan, kemudian celaan, hukuman ancaman, hukuman tasyhir, serta hukuman denda. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.